Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi khairul asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi nuri wajhihi asyraqat lahu dhulumat. Al-qail fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits bid-du'a hilal Ramadan, Allahumma ahillatu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa rabbuka Allahu hilalu rusdin wa khairin. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa bagi kita sudah memasuki malam yang ke-11 dalam pelaksanaan Qiyam Ramadan. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam kita untuk menyempurnakan shaum dan Qiyam Ramadan kita. Para jemaah sekalian, kita masih teringat doa-doa yang merupakan awal ketika memasuki Ramadan, yang diistilahkan juga dengan doa ketika melihat hilal Ramadan. Saya nggak tahu apakah kita kemarin itu baca doa itu ketika sudah mendengarkan isbat penetapan awal Ramadan, atau sudah terlihat hilal. Tentunya ada doa. Nabi kita Muhammad SAW selalu berdoa, tidak berhenti berdoa ketika sudah akan memasuki Ramadan itu, ketika sudah melihat hilal Ramadan. Apa doa yang dibaca oleh Nabi kita SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Dalam versi lain bil yumna, macam-macam bentuknya. Nabi itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah SAW? Wahai ya Allah, jadikanlah Ramadan ini, atau jadikanlah dengan melihat hilal Ramadan ini dapat membawa keamanan. Satu yang pertama keamanan. Ya Allah, jadikan dengan datang Ramadan ini supaya dapat memberikan keamanan. Ternyata keamanan dalam beribadah itu sangat penting para jemaah sekalian. Bagaimana kita bisa ibadah dengan khidmat, ibadah dengan khusyuk, kalau kita tidak aman? Kita dapat rasakan sekarang ini apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan saudara-saudara kita di Gaza, dalam keadaan yang porak-poranda seperti itu. Kematian jiwa sudah ribuan, tetapi apa yang membuat mereka itu bertahan? Semata-mata karena imannya kepada Allah. Sudah tidak ada lagi tempat yang aman bagi mereka dalam melaksanakan ibadah, apalagi pelaksanaan ibadah yang namanya Qiyam Ramadan. Nah, penting sekali bagi kita ini berdoa supaya diberikan keamanan dalam pelaksanaan shaum maupun Qiyam Ramadan kita. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam penelitian, tingkat kriminalitas terendah di dunia itu adalah terjadi di bulan Ramadan. Ramadan membawa keamanan. Ramadan datang membawa kenyamanan. Ramadan datang membawa ketenangan. Sekalipun masih ada juga setan-setan yang bergentayangan. Kalau memang Rasulullah dalam hadis yang mengatakan ya bahwa sesungguhnya setan-setan itu dibelenggu, tetapi paling tidak tingkat kriminalitas itu
adalah sangat rendah di bulan suci Ramadan. Ini artinya apa? Karena Ramadan datang adalah membawa keamanan. Ramadan datang untuk membawa kenyamanan bagi kita untuk terpeliharanya harta dan jiwa kaum muslimin. Kemudian para jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, wahai ya Allah, semoga Ramadan ini membawa keimanan. Datangnya Ramadan ini memang seruannya Allah kepada kita adalah kepada yang beriman. Karena itu, manakala kita dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman untuk pelaksanaan saum dan qiyam Ramadan ini harus dilandaskan karena iman. Apa yang membuat kita bertahan pada malam ke-11 ini? Di masjid ini begitu ramai kita. Sementara di hari-hari yang lain kita tidak bisa memurkan masjid seperti ini. Pada sebetulnya inilah karena iman. Panggilan iman itu memang harus selalu ditingkatkan. Jaddidu imanakum. Perbaharui selalu iman kalian, kata Nabi SAW. Akan datang nanti di kalangan kepada umat ini, kata Rasulullah SAW, sepenggal malam yang gelap gulita. Apa itu sepenggal malam yang gelap gulita itu? Di saat itu manusia beriman di waktu pagi, kemudian di waktu sorenya sudah kufur pada Allah. Ketika di waktu sorenya dia beriman kepada Allah, di waktu malamnya dia beriman kepada Allah, di waktu pagi sudah kufur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan terjadi. Dengan bahasa lain, yang tadinya orang yang jujur dalam perjuangannya, orang yang jujur dalam menegakkan kebenarannya, berpegang kepada yang hak, berpegang kepada kebenaran, akan datang nanti suatu saat orang yang jujur akan cenderung mengikuti hawa nafsu. Demikian sebaliknya akan terjadi di tengah kehidupan umat Islam seperti itu, para jemaah sekalian. Karena itu kita tidak bisa bersandar dengan apa yang memang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Apapun atribut yang kita pakai, ulama kah itu, kiai kah itu, orang-orang yang dianggap sebagai orang yang saleh, kalau tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gampang sekali bagi Allah untuk membolak-balikkan hati seseorang. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surat 6 ayat 125 Al-An'am, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan hidayah kepada orang itu, yasrah sadrahu lil Islam, dia akan berada pada jalan yang lurus apapun risikonya di dalam Islam itu. Lapang dadanya untuk berpihak kepada kebenaran. Lapang dadanya untuk berprinsip dalam ketubuhannya, dalam menjunjung tinggi daripada nilai-nilai Islam itu. Inilah orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Namun sebaliknya, barang siapa yang sudah dinyatakan kesesatannya oleh Allah, maka Allah jadikan dadanya sempit seperti orang yang mendaki ke langit. Begitu berat. Tadinya orang-orang yang jujur dalam perjuangannya, berpihak kepada kebenarannya, lalu dia mengikuti hawa nafsunya, kecenderungan kepada dunianya, berubah prinsipnya dalam menegakkan kebenaran itu. Maka ketika berbicara tentang Islam, ketika berbicara berpihak kepada kebenaran, sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dadanya sempit. Mathaluha kamasalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatru yalhas. Perumpamaan mereka itu, kata Allah dalam surah Al-An'am, seperti anjing yang menjulurkan lidah. Ketika mereka itu diajak, dia tetap menjulurkan lidahnya. Ketika dibiarkan, tetap saja menjulurkan lidahnya. Na'udzubillah min zalik. Para jamaah sekalian, ini akan terjadi di tengah umat ini. Karena itu bersandarlah, keimanan kita hanya semata-mata kepada Allah. Kita akan bahagia dalam hidup ini. Karena itu Allah SWT akan yang memberikan reward dalam keutamaan ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik saum di siangnya maupun qiyam di malamnya, maupun di 10 terakhir nantinya. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Karena iman.
Karena ketulusan, keikhlasan, kesungguhan kita dalam menjalankannya, barulah kita dapat reward. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian yang ketiga doa Rasulullah, di samping supaya diberikan keimanan, wassalamah, diberikan keselamatan. Keselamatan. Ya, hidup keselamatan dalam beragama ini. Para jemaah sekalian, kalau kita menelusuri dalam kehidupan masyarakat kita tidak tahu apa yang terjadi bagi generasi kita yang akan datang, anak-anak kita ini. Atribut-atribut agama ini sudah dijadikan kedok oleh orang-orang tertentu untuk mencapai tujuannya, untuk kepentingannya, apakah lewat perdukunan dan lain-lain sebagainya dengan pakai atribut agama. Na'udzubillah min dzalik. Menghalalkan segala cara. Ini sudah banyak terjadi di negeri kita dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita tidak mampu, apalagi sudah berkaitan dengan dunia hitam. Pakai atribut sorban, pakai atribut charger, pakai atribut gamis dan lain sebagainya. Tetapi isinya adalah sangat bertentangan nilai-nilai syariat. Dalam fatwa-fatwa mereka menghalalkan untuk bergonta-gantinya pasangan, menghalalkan untuk siapa saja yang suka dengan istri orang lain boleh dipakai. Nauzubillah min dzalik. Ini yang terjadi. Kita tidak tahu nanti bagaimana anak-anak kita yang akan datang. Karena itu teguhkan iman dan Islam kita. Bermohonlah kepada Allah supaya diberikan keimanan istiqamah, diberikan keselamatan dalam agama ini. Salamatan fiddin, keselamatan dalam beragama ini. Kemudian yang terakhir, di dalam doa ketika memasuki Ramadan itu Rasulullah meminta kepada Allah wal Islam. Ya Allah, semoga dengan datangnya Ramadan ini supaya kami diberikan keteguhan dalam Islam ini dan tidak mati melainkan dalam keadaan memeluk Islam. Karena Allah sudah menjaminkan bagi kita innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya din yang diridhai oleh Allah, keyakinan hidup, prinsip hidup, hanyalah Islam. Agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah adalah Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, mencari keyakinan hidup selain daripada Islam, falan yuqbala minhu, maka tidaklah akan sekali-kali tidak akan diterima agama itu, keyakinannya itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti mereka termasuk pada orang-orang yang merugi. Inilah 4 doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diminta kepada Allah ketika dengan datangnya Ramadan supaya diberikan keamanan lahir dan batin, keselamatan harta dan jiwa. Kemudian diminta kepada Allah supaya diberikan keteguhan iman kita. Kemudian diminta kepada Allah supaya diberikan keselamatan. Keselamatan dan segala macam hal. Keselamatan iman kita, keselamatan Islam kita, keselamatan agama kita, dan keselamatan harta jiwa kita. Kemudian yang keempat adalah supaya diberikan keteguhan di dalam menjalankan syariat Islam ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan hati oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibukakan hati kita untuk dibukanya pintu hidayah kebenaran itu, agar kita senantiasa berpegang teguh kepada tali agama ini. Arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, perlihatkan kepada kami yang hak itu adalah hak. Berikan kepada kami kekuatan untuk menegakkan yang hak itu. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dan tampakkan kepada kami, perlihatkan kepada kami yang batil itu adalah batil. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhkan kebatilan itu. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Ma'assalama ila liqa fi amanillahi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان